Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Maharani dengan akhiran NIM 062. Baik, di sini saya akan membahas tentang salah satu landasan bimbingan konseling, yaitu landasan yuridis. Poin pertama, pemahaman landasan yuridis. Pemahaman landasan yuridis merujuk pada tentang pemahaman tentang dasar hukum atau aspek hukum suatu permasalahan atau situasi. Ini melibatkan pemahaman terhadap peraturan hukum, kebijakan, regulasi, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan topik atau kasus yang sedang dibahas. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian landasan yuridis. Landasan yuridis adalah dasar atau landasan hukum yang digunakan sebagai referensi dan menentukan, menafsirkan atau menilai suatu permasalahan atau situasi tertentu. Ini mencakup berbagai peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, kebijakan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian poin ketiga yaitu pemahaman landasan yuridis terkait pedoman Indonesia Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia meskipun bukan merupakan peraturan hukum atau undang-undang secara langsung. Berikut yang mencakup landasan yuridis terkait Pancasila yaitu nilai dasar, konstitusi, dan penyelesaian hukum. Pemahaman landasan yuridis terkait Pancasila sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena mencerminkan landasan moral dan filosofi dan hukum dan tata negara di negara ini. Ini juga mempengaruhi cara undang-undang dan peraturan diterapkan serta memandu pengambilan keputusan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan hukum. Oke, poin selanjutnya, perubahan perkembangan landasan yuridis. Perubahan dalam perkembangan landasan yuridis dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, politik, dan hukum. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan ini termasuk perubahan sosial, perkembangan politik, perkembangan teknologi, perubahan lingkungan, putusan pengadilan, dan reformasi hukum. Poin selanjutnya yaitu dasar teori landasan BK yang lain terhadap landasan yuridis. Landasan bimbingan dan konseling adalah panduan dasar-dasar yang digunakan dalam praktik bimbingan dan konseling. Selain landasan yuridis yang telah dibahas, ada beberapa landasan teori lainnya yang relevan terhadap praktik BK, yaitu landasan filosofis, psikologis, landasan sosiologi, landasan pendidikan, etika, dari landasan teori bimbingan dan konseling. Oke, poin selanjutnya yaitu pengaruh landasan yuridis terkait perkembangan BK. Landasan yuridis memiliki pengaruh yang signifikan terkait perkembangan BK dalam beberapa cara, yaitu praktik BK, perlindungan hak klien, standar etika, hukum perlindungan anak dan remaja, hak akses layanan BK, dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, landasan yuridis mempengaruhi berbagai aspek praktik BK termasuk regulasi, etika, hak-hak klien, dan akses lainnya. Baik, poin selanjutnya yaitu contoh landasan yuridis. Landasan yuridis adalah dasar hukum yang mengatur suatu permasalahan atau tindakan. Contoh landasan yuridis bisa berupa Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, putusan pengadilan. Baik, itu pemaparan hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.